Kita lanjutkan pengajian kita sampai kepada salawat kepada Rasulullah SAW dan keterangan tentang kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salawat senantiasa. Jadi salawat yang dimaksudkan senantiasa di sini adalah tidak pernah terputus salawatnya itu kepada Rasul, menjadi hakikat dalam dirinya, menjadi hakikat dalam kehidupannya, sehingga kemanapun dia pergi, apapun keadaannya, bahkan pada saat seseorang berada di dalam kuburnya, kalau hakikat salawat itu wujud dalam dirinya, maka dia dicatatkan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia orang yang terkenal di langit sana. Jadi jangan sampai kita tergelincir, terbawa-bawa dengan pendapat yang mengatakan, ngapain kalian bersalawat kepada Rasul? Menganggap salawat kepada Rasul ini adalah seolah-olah Rasul yang butuh dengan kita. Tidak. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shalla alayya salata sallallahu alaihi asyara. Kalau kita mau menjadi orang terkenal, terkadang orang-orang harus mengeluarkan sekian banyak duit, mengerahkan sekian banyak tenaga untuk menjadi orang terkenal di satu desa. Jadilah dia kepala desa, menjadikan dia terkenal di satu wilayah, kabupaten, kota, jadilah dia bupati dan sebagainya. Itu untuk masa jabatan tertentu dan hanya akan dikenal oleh orang dalam wilayah tertentu saja. Tapi siapapun kita hari ini, meskipun kita baru santri, meskipun usia kita baru belasan tahun, ternyata ketika kita memiliki hakikat salawat, maka di langit sana diulang-ulang kita punya nama. Allah Subhanahu wa taala akan mengulang daripada nama orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasul. Wa dzakarallahu fi man 'indahu. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengulang-ulang di hadapan para malaikat, hatta al-asyara, bahkan minimal 10 kali diulang-ulang namanya. Di langit sana, ketika dia bersalawat kepada Rasul 1 kali di dunia, di langit sana diulang-ulang namanya minimal 10 kali. Bukan cuma namanya saja, tetapi nama orang tuanya pun juga disebut-sebut. Inilah pentingnya kita menjaga zikir pagi petang. Setiap pagi dan petang kita mengawali dengan tahap belajar 100 kali pagi dan 100 kali petang. Berarti minimal 1000 kali di langit sana diumumkan kepada para malaikat, diperdengarkan kepada seluruh malaikat nama ahlu salawat itu. 1000 kali minimal. Maka mereka, para penduduk langit, merindukan orang-orang yang terkenal di sana. Kalau di dunia dia tidak berharta, kalau di dunia dia tidak bertahta, dia tidak memiliki pangkat, jabatan dan sebagainya, tapi dia terkenal di langit sana, Masya Allah. Inilah orang yang kaya yang sebenarnya. Karena ketika seseorang ini akan meninggal dunia, pada saat ruhnya ini akan diangkat, maka mereka ahlus salawat akan dijemput oleh para malaikat. Berebut para malaikat merindukan arwah ahlus salawat, orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperebutkan untuk dihantar sampai kepada Allah. Bahkan saking banyaknya malaikat yang telah mengenal dia, saking banyaknya malaikat yang telah merindukan dia, ketika malaikat penjaga langit pertama telah mengantarkannya, maka sampai kepada langit yang kedua, para malaikat di sana beritahu, beri kami kesempatan, kami rindu kepada orang ini.
ingin mengambil keberkahannya, maka izinkan kami mengantarkan dia sampai kepada Allah. Ternyata sampai kepada langit ketiga pun juga begitu. Malaikat yang menjaga langit ketiga meminta untuk mengantarkannya sampai kepada Allah. Ini orang terkenal. Inilah orang-orang yang sebenarnya dia mulia di sisi Allah. Tapi kalau ada orang yang meskipun menyandang semua gelar, jabatan, pangkat dan sebagainya, tapi dia tidak menjadi ahli salawat ketika di dunia, dia asing di mata penduduk langit, maka pada saat dia meninggal dunia seperti orang yang mendaki ke langit. Bagaimana pendakian ke langit? Orang-orang yang dia itu mendaki ke langit tidak ada tumpuan, tidak ada anak tangga. Bagaimana coba dia akan mendaki ke langit? Tidak akan pernah bisa sampai. Kalau kita naik kepada puncak Basten, ke Seko dan sebagainya, kita masih bisa memijak tanah. Meskipun pendakiannya itu sangat tinggi sekali, insya Allah setapak demi setapak kita akan bisa sampai ke sana. Tapi mereka orang-orang yang tidak terkenal di langit sana, orang-orang yang asing dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masya Allah, pada saat dia berusaha untuk mendaki ke langit, maka semua pekerjaannya akan sia-sia. Itu baru prosesi ketika dia sakaratul maut saja. Wassalatu wassalam, dan berkirim salam menunjukkan kerinduan kepada Rasul. Bukan mendoakan keselamatan kepada Rasul, tidak. Tetapi perasaan rindu ingin jumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang akan menjadikan seseorang mudah urusannya ketika dia dibaringkan di alam barzakh. Maka lanjut ceritanya, seseorang yang tadi sudah meninggal saja dia sudah susah. Pada saat dia dibaringkan di alam barzakh, pada saat para pelayat telah meninggalkannya, maka yang pertama kali dilakukan kepada orang tersebut adalah ditunjukkan kepadanya suratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditanya kepada orang yang terbaring di alam barzakh, mereka yang sudah terbaring dan kita nantinya ketika dibaringkan di sana akan ditanya, ma kunta fi hadzal rajul. Bagaimana pendapat kamu tentang lelaki ini? Sebelum ditanya tentang yang lain, maka seseorang ini akan ditunjukkan kepadanya tentang wajah Rasulullah, jasad Rasulullah, tentang gambar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma kunta fi hadzal rajul, orang yang tidak terbiasa salawat, orang yang tidak merindukan Rasul, yang tidak menjadikan hakikat salawat itu wujud dalam dirinya. Dia banyak memfavoritkan yang lain, sehingga dia tiru-tiru artis dan sebagainya, bintang favoritnya, sehingga dia bangga ketika itu bisa ada dalam dirinya. Tetapi ahli salawat juga seperti itu. Dia cinta kepada Rasul, maka masya Allah, dia mau melihat bagaimana kepalanya Rasul, bagaimana rambutnya Rasul. Hati-hati hari ini. Kalau kita tidak ngaji dengan benar, kita akan tergerus dan terbawa arus. Lihat hari ini, ada style, ada model rambut yang mana ujungnya kiri kanan itu dipanjangkan, kemudian di belakangnya itu dipendekkan, sehingga yang kiri kanan itu dibuat belah tengah dan dijatuhkan. Bangga anak-anak hari ini dia model seperti itu. Padahal ini adalah model rambutnya orang yang pernah dilaknat oleh Allah, yakni Abu Jahal. Model rambutnya Abu Jahal seperti itu. Boleh kita buka kitab Hayatus Sahabat di halaman-halaman depan, maka Rasul ceritakan bagaimana keadaannya Abu Jahal. Hari ini kita merasa malu ketika mau membawa kehidupan Rasul dalam diri kita. Maka orang yang benar-benar dia rindu kepada Rasul, dia mau melihat bagaimana itu wajahnya Rasul. Saya ingin mencontohnya.
Bagaimana itu jasadnya Rasul, bagaimana itu pakaiannya Rasul, bagaimana itu perawakannya, bagaimana itu gerak-geriknya Rasul, maka dia mau tunjukkan. Dan orang yang sudah ada hakikat solawat dalam dirinya, lekat itu dalam dirinya, nanti ketika dia ditanya, ma kunta fi hadzal rajul, bagaimana pendapat kamu tentang lelaki ini, maka Masya Allah, dia akan menjawab, dzalika habibina sallallahu alaihi wasallam, hadza habibina sallallahu alaihi wasallam, inilah kekasihku Rasulullah, yang dengan sebab wajah ini dulu di dunia saya rela menanggung malu. Orang caci maki saya, orang hujat saya, orang kucilkan saya, yang dengan sebab wajah inilah dulu saya berani menanggung malu. Inilah kekasih saya yang sudah lama sekali saya nantikan. Maka Masya Allah, karena dia kenal kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para malaikat pun juga akan menanyai dia dari kejauhan. Kenapa? Karena telah dikelilingi dan didampingi seorang lelaki yang begitu tampan, yang senantiasa akan menenangkan jiwanya, yang senantiasa akan menuntun dia. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, santri sekalian, maka Masya Allah, orang yang benar dekat dengan Allah harus cinta kepada Rasul. Tidak mesti tidak. Tidak boleh orang mengatakan dia cinta kepada Allah sementara dia mengabaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Alladzi kanat hayatuhu mamlu'ah. Alladzi dialah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kanat hayatuhu, yang mana hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hidup yang diberkahi. Hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sepanjang hidupnya. Maksud dengan sepanjang hidupnya di sini, sejak dia di alam arwah sampai di hari akhirat nanti. Jadi ini yang dimaksud sepanjang hidupnya, bukan sepanjang umurnya di dunia. Semua nabi-nabi dan rasul, mereka telah mendapatkan keberkahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam saja sebagai nabi yang pertama, beliau yang memohon kepada Allah, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun Allah tangguhkan doanya. Bukan Allah tidak terima, ditangguhkan. Doa permohonan ampun, pertaubatan Nabi Adam ditangguhkan oleh Allah selama 40 tahun. Dan setelah tahun ke-40, barulah doanya Nabi Adam diijabah oleh Allah setelah mengawali doanya dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskan dalam kitab Adabud Du'a, salah satu syarat untuk diterimanya doa kita oleh Allah, maka hendaklah kita mengawali doa kita itu dengan selawat. Kemudian setelah itu memuji Allah. Maka sangat menggelitik sekali, terlebih-lebih kalau santri. Dan wallahu alam bagaimana pengajarannya kalau begitu. Sudah doanya tidak salawat kepada Rasul, baru doa langsung minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa-apaan ini? Yang jelas pertama kita harus bersalawat kepada Rasul, kemudian kedua kita memuji Allah. Sibukkan senantiasa puji Allah, agungkan Allah, besarkan Allah. Tidak usah kemudian kita mendikte Allah. Alladzi, yang mana dia baginda sallallahu alaihi wasallam, kanat hayatuhu, yang sepanjang hidupnya sejak dari alam arwah sampai di akhirat, mamlu'ah,
senantiasa diliputi, senantiasa dibersamai bimakarimil akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya yang dimaksudkan di sini adalah kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau dijadikan sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, meskipun beliau dijadikan pemimpin para nabi, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap saja memuliakan daripada nabi-nabi terdahulu. Jangan sampai perasaan pemimpin itu adalah perasaan yang keliru. Karena merasa memimpin, merasa sudah tinggi, akhirnya yang di bawahnya dipandang rendah. Tidak. Justru sayyidul anbiya-nya di sini adalah meliputi daripada kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Wa mahasinis sifat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan, dianugerahi kepadanya keagungan sifat. Sifat-sifat yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam, justru itulah yang memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam ini, masya Allah, kalau dikatakan sebagai makarimil akhlaq, kemudian dijelaskan dengan mahasinis sifat, ini ada yang dikatakan secara internal dan eksternal. Ada sesuatu yang wujud di dalam dirinya, dan ada sesuatu yang wujud di dalam kehidupannya. Seperti orang yang punya akhlakul karimah, memuliakan ulama, tetapi ternyata dia bisa memuliakan di dalam dirinya, tetapi dia tidak bisa memuliakan di dalam kehidupannya, sehingga tidak akan ada keberkahan dalam ilmunya. Kalau kita ke Temboro, boleh dilihat, jangankan Romo Yai, sendalnya Romo Yai saja itu sudah ada perasaan ta'zim para santri. Jangankan Romo Yai, kudanya saja beliau ini, masya Allah, segala sesuatu yang berdekatan dengannya, yang kemudian dikatakan itu menjadi bahagian dari dirinya, ini menjadi ta'zim oleh para santri. Santri-santri mau jalan, semisal mau nyebrang jalan, nampak dari kejauhan sana 100 meter sudah nampak bayang-bayangnya. Ada Romo yang mau melintas, maka dia langsung menahan dirinya, tidak mau melintas dulu, tidak mau nyebrang jalan. Kenapa? Karena ada Romo yang mau melintas. Untuk apa? Untuk mendapatkan itu tadi, dikatakan tabarukan, yang pekan lalu kita bahas. Keberkahan itu akan datang dengan sebab memuliakan. Maka sifat ini juga yang kemudian kita mau pelajari, kita mau bawa dalam diri kita. Sehingga kalau saja ada orang yang dia itu tergolong cerdas, tapi sifatnya sendiri dia itu jahil. Karena kecerdasan itu ada dua. Ada yang dikatakan kecerdasan intelektual, kecerdasan dari segi otak, dan ada yang dikatakan kecerdasan spiritual, kecerdasan secara batin. Mungkin banyak orang yang sebab dia ngaji, banyak orang yang sebab dia mendalami daripada ilmu-ilmu kaidah, aqaid, tentang nahu sorof dan sebagainya, sampai ilmunya itu hanya disimpan di kepalanya saja. Dia cerdas secara intelektual,
Kalau dia mau jelaskan lafaz-lafaz azan itu, huruf per huruf, kata per kata bisa dia jelaskan. Tetapi dia hanya cerdas secara intelektual saja, otaknya saja yang cerdas. Tetapi spiritual batinnya itu jahil. Dia tahu hayya 'alas shalah ini adalah nida'un minal munada, adalah seruan panggilan daripada yang memanggil. Tapi apa yang terjadi? Dia dengarkan azan tetapi dia tidak mendatanginya. Dia dengarkan azan, dia tahu kalimatnya itu hayya ini adalah panggilan, tapi secara batiniah dia tidak terpanggil, malah dia salat sendirian. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, talibud dunya jahil. Kenapa? Karena yang dia cari tadi di dalam ilmunya ini hanya untuk mencari dunia saja. Hanya untuk mencari gelar, hanya untuk ingin dikata, ingin mendapatkan gelaran dan sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mereka ini hanyalah pencari-pencari dunia. Talibud dunia, orang yang hanya mencari dunia saja, meskipun dalam agama kalau dia hanya sekedar mencari dunia, jahil. Di langit sana ada penyematan gelar. Setiap saat kita berbuat, maka kita akan diberikan gelaran di sana. Orang bodoh yang sebenar-benarnya bodoh, dungu, itu adalah orang yang mencari dunia di dalam dunia. Maksudnya bagaimana? Kita dengarkan berita. Ada satu orang yang meninggal dunia. Ada seorang yang dia ini sedang rekreasi mandi-mandi, dan dia meninggal dunia dalam keadaan kehausan. Padahal dia ini rekreasinya di sumber air, airnya bersih, airnya belum tercemari. Tapi diberitakan dan ditunjukkan hasil visum, dia meninggal dunia dalam keadaan kehausan. Maka orang-orang yang mendengarkan berita itu dia akan katakan, wih, ini orang benar-benar goblok ini. Mandi di sungai kok matinya kehausan. Kurang lebih seperti itulah juga orang yang mana dia mencari dunia di dalam dunia, sehingga nantinya dia jadikan dunia itu sebagai alasan baginya untuk meninggalkan perintah Allah. Jangankan untuk diajak memperjuangkan agama, diajak untuk mengamalkan agama saja. Karena beda, pejuang agama ini Masya Allah, dia akan mengorbankan segala yang ada dia miliki. Bagaimana agar supaya orang lain ini bisa kenal dan dekat kepada Allah. Ini pejuang agama. Jangankan untuk diajak memperjuangkan agama, diajak untuk mengamalkan agama saja. Maka dia katakan, nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya punya duit cukup, nanti kalau saya sudah jadi pejabat dan sebagainya. Bahasa-bahasa ini juga pernah disampaikan oleh orang-orang jahiliyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai bahasa yang sama terlontar dari lisan kita. Bahasa orang jahiliyah dulu kita ulang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau kanat tid-dunya ta'dilu 'inda Allah jana'an ba'uda, ma syaqqa kafiran minha syarbatal ma." Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "La yasuddu jawfa ibni Adam illa bit-turab. Lau kana li ibni Adam wadiyani minal mal, labtagha thalitha." Ada orang yang punya alasan, nanti kalau saya kaya baru amal agama, nanti kalau saya jadi pejabat baru menjadi pejuang agama. Karena kita ini butuh juga kekuatan, dan kekuatan itu hanya ada dalam jabatan. Keliru. Insya Allah sampai mati dia tidak akan menjadi pejuang agama. Insya Allah sampai mati dia tidak akan amalkan agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
Lau kana li bani Adam, sekiranya kita ini anak cucu Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wadiyani minal mal. Ini dalam isim tasniyah dijelaskan dua dunia. Dua dunia. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dua dunia, 5 benua, 7 samudra diberikan oleh Allah. Semua tambang emas yang ada di bawahnya. Kalau ada orang yang datang di dunia ini, mereka semua jadi budak kita. Sertifikat dua dunia, bukan hanya dunia ini saja. Dua dunia telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kita tidak ada iman di dalam diri kita. Maka yakin dan percaya istrinya akan membisikkan, "Bang, nak, masih ada dunia ketiga, cari lagi." Padahal tadi sudah 2 dunia dia miliki. Maka hati-hati kita dengan alasan-alasan dunia. Nanti dikatakan, "Bang, masih ada dunia yang ketiga." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Labtagatsalita", pasti benar-benar orang yang tidak memiliki iman, dia akan berusaha untuk mencari dunia yang ketiga. Jangan katakan 1 miliar cukup. Karena Masya Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, "La yasuddu jawfa bani Adam illa bituraba." Tidak akan pernah bisa penuh, tidak akan pernah bisa cukup syahwat keinginan anak cucu Adam. Tidak akan pernah bisa kenyang dia. La yasuddu jawfa bani Adam illa bituraba, kecuali nanti akan penuh perutnya. Nanti akan kemudian merasa sampai kepada puncak syahwatnya kalau 1 genggam tanah sudah disumbatkan di mulutnya. Jadi itu yang namanya tendensi dunia, yang namanya mengejar dunia. Lebih-lebih kalau sudah hubbud dunia, penyakit itu hanya akan hilang kalau 1 genggam tanah disumbatkan di mulutnya, yaitu ketika dia dibaringkan di alam barzah. Maka Masya Allah, hati-hati kita. Jangan kemudian dengan sebab dunia kita mau tinggalkan pondok. Jangan dengan sebab orang tua kita juga kita kasih tahu seperti itu. Sebagai seorang santri harus punya prinsip bahwasanya yang menjamin rezeki kita ini adalah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Kalau saja orang-orang kafir mereka dijamin rezekinya oleh Allah, maka terlebih lagi mereka orang-orang yang mana Allah sematkan Al-Quran dalam dirinya. Allah memudahkan hidupnya. Sejak zaman azali, sejak zaman dulu sampai sekarang dan nanti boleh dibuka semua perjalanan kehidupan manusia. Tidak akan pernah kita temukan ahli Al-Quran. Tidak akan kita pernah temukan orang-orang yang benar-benar berusaha ingin mencari Allah, ingin berusaha dekat dengan Allah. Mereka tidak akan diterlantarkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala justru malah akan memudahkan segala urusan-urusannya. Dan hebatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdekatan dengan beliau, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, kepada ahli keluarganya jangan kita lecehkan, kepada sahabat-sahabatnya jangan kita lecehkan, dan orang-orang yang mau mengikuti dia dengan baik hari ini. Kalau ada orang yang mau caci maki sorbannya kita, ada orang yang mau caci maki janggutnya kita, ada orang yang mau caci maki jubahnya kita, tidak perlu kita jawab. Beritahu saja kepada mereka, nanti silahkan berurusan dengan Rasulullah. Kalau kita dikatakan riya,
dengan sebab bersorban. Kalau kita dikatakan riya dengan sebab berjanggut dan sebagainya. Tsumma na'udzubillah. Mana itu riya dan mana itu ikhlas? Antara riya dan ikhlas ini perlu sama-sama kita pahami. Bahwasanya orang yang paling ikhlas di dunia ini adalah Rasulullah. Maka belajar mengikuti orang ikhlas, insya Allah akan nampak keikhlasan seperti itu. Sehingga ketika kita motong rambut, kita tanya dalam diri kita, adakah kita ini motong rambut dengan ikhlas atau dengan riya? Maka orang yang motong rambut dengan ikhlas, dia mau ikuti bagaimana cara model potong rambutnya Rasul, bagaimana model rambutnya Rasul. Ini berarti ikhlas. Kalau riya, maka dia mau mencari model yang lain. Kenapa? Seolah-olah dia tidak setuju dengan modelnya Rasul. Kalau dia kemudian mau menggunakan pakaian, maka Masya Allah ketika kita mengenakan pakaian, kita tanya diri kita, apakah kita sedang ikhlas ataukah kita sedang riya? Yang paling ikhlas berpakaian itu adalah Rasul. Maka Masya Allah kalau hari ini kita berpakaian dengan pakaiannya Rasul, kita mau belajar mengikuti orang yang ikhlas. Tapi kemudian ada orang yang tidak mau dikatakan orang saleh lah ini itu dan sebagainya, dia pakai pakaian yang lain. Dia tidak mau mencontoh, mengikuti, menapaki pakaiannya orang ikhlas. Sebenarnya yang riya itu yang mana? Ya. Makan, minum, tidur dan sebagainya. Semua aktivitas kita ini bagaimana kita dekatkan kepada Rasul agar supaya sifat-sifat yang mulia itu juga ada pada diri kita. Maka Masya Allah ketika kita benar dalam ngaji, insya Allah kita pun juga nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita terlalu kaku. Kan banyak orang dia merasa terbebani. Kalau dijelaskan tentang Rasul, dia merasa terbebani. Dia takut, ya Allah, susah ini kalau mau ikut Rasul. Sementara kita ini kan masih perlu ini, perlu itu dan sebagainya. Susah ini kalau mau ikut Rasul. Menganggap Rasul itu satu sosok saja. Padahal Allah pilih 124.000 sahabat. Maksudnya apa? Untuk menafsirkan satu orang Rasulullah dibutuhkan 124.000 sahabat. Bayangkan loh, saking paripurnanya, saking sempurnanya kehidupan Rasul, sampai Allah memilih orang terbaik 124.000 sahabat. Ada di antara mereka orang kaya, orang miskin, pejabat, orang sibuk dan sebagainya, petani, pedagang. Ada di antara mereka ini orang-orang penting, orang biasa. Mereka semua telah dipilih oleh Allah untuk berusaha menafsirkan satu orang Rasul. Maka hari ini kalau kita mau mengikuti kehidupan Rasulullah sederhana, tanya dalam diri kita, siapa kita? Bagaimana keadaan kita? Kemudian kita cari kehidupan sahabat. Inilah pentingnya kita ngaji kitab Hayatus Sahabat. Kenapa? Karena masalah-masalah kita ini sudah terwakilkan semua. Masalah hidup kita ini sudah ada pada kehidupan sahabat. Kami terkesan yang pertama kali, sangat mengesankan sekali ini, Masya Allah. Tahun 98 kami datang jumpa sama Romo Yai. Beritahu sama Romo Yai, Pak Yai, saya punya masalah ini, itu dan sebagainya. Panjang lebar kita cerita. Maka Romo Yai beritahu sama khadimnya, tolong ambilkan kitab Hayatus Sahabat jilid 3. Maka diturunkan kitab itu, dibuka. Dia beritahu, masalah kamu pernah terjadi seperti ini dan seperti itu. Jalan ceritanya begini. Maka siapapun yang punya masalah, ada dua jalan yang kemudian dia akan tempuh. Apakah jalan akan menghantarkan dia sampai kepada keridhaan Allah, ataukah jalan yang dia tempuh ini akan mengantarkan dia sampai kepada kemurkaan Allah. Orang kaya, orang miskin, pejabat dan sebagainya, siapapun mereka,
mereka boleh memilih. Adakah kekayaannya, kemiskinannya, adakah usahanya, semua ini akan mengantarkannya sampai kepada keridhaan Allah atau sampai kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.